Setan memainkan permainan kehidupan manusia. Di 2 Korintus 11 ayat 14 dibilang, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Di akhir zaman akan ada nabi-nabi palsu yang akan mengabarkan doktrin-doktrin palsu yang bisa menipu orang-orang pilihan. Teori yang salah dalam pengajaran akan menghiasi kekeliruan-kekeliruan ini sehingga membawa khayalan setan. Saat setan muncul sebagai malaikat terang, dia menjerat jiwa dan menipu, menyampaikan dongeng-dongeng menyenangkan. Sebagaimana setan bekerja di surga untuk membuat perpecahan dan perselisihan, begitu juga setan bekerja di bumi kita ini untuk memecah belah dan tujuannya menyingkirkan fondasi kebenaran yang dari zaman dulu Tuhan sudah berikan kepada umat Allah. Kalau kita tidak bisa merespon dengan benar penjelasan Alkitab dan dituntun oleh Roh, kita akan memiliki kesimpulan yang salah. Jadi kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak ditipu nabi-nabi palsu dan setan tidak mempermainkan kehidupan kita. Setan memainkan permainan kehidupan. Di akhir zaman ini, setan akan berusaha menipu semua orang, bahkan orang-orang terpilih. Dan dia akan melakukan apa yang dahulu dia lakukan di surga. Dia menimbulkan perselisihan, seakan-akan Tuhan itu bertentangan dengan dirinya sendiri. Marilah kita fokus di akhir zaman, karena setan sekarang akan datang sebagai malaikat terang. Dan kalau kita tidak mengetahui dari firman Tuhan, bagaimana tipuan setan dan apa sesungguhnya yang firman Tuhan katakan, kita akan percaya apa yang setan, di mana dia mengaku sebagai malaikat terang, katakan. Di zaman akhir, para nabi-nabi palsu akan muncul sebagai malaikat terang. Dan orang-orang yang tidak tertipu oleh setan, ada juga orang-orang pilihan bisa juga tertipu oleh setan. Kenapa tertipu? Karena orang yang tertipu oleh setan tidak tetap setia pada kebenaran dan tertipu dalam doktrin yang salah. Karena orang itu tinggalkan kebenaran yang Tuhan sudah pernah kasih. Makanya gampang tertipu oleh setan. Sehingga orang itu membiarkan dirinya disesatkan dengan cara penipuan setan. Sebagaimana dia bekerja di surga, begitu juga dia bekerja di bumi. Cara setan itu sama. Dan setan mau berusaha menciptakan yaitu pertikaian, membangkitkan perselisihan dan perdebatan. Dan ada juga orang-orang tidak tertipu oleh setan. Karena orang itu berjaga-jaga dan berdoa dan tetap setia pada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Artinya, setan mempermainkan kehidupan manusia, dan tujuan dia mempermainkan kehidupan manusia ini adalah untuk menjatuhkan iman daripada umat Tuhan dan melemahkan mereka. Caranya adalah pertama-tama dia menipu para pimpinan-pimpinan. Dan apabila tipuan ini sudah tertipu semua para pimpinan-pimpinan, dengan mudah akan menipu anggotanya juga. Pekerjaan yang dia lakukan di dunia ini adalah pekerjaan yang dia lakukan di surga, di mana dia menghasilkan roh perpecahan, perselisihan, dan percakapan negatif di antara umat Tuhan. Dan semua ini adalah tujuannya adalah untuk menghancurkan fondasi kebenaran yang dimiliki umat Tuhan. Berhati-hatilah bahwa setan tampil dengan wujud malaikat terang atau hal-hal yang baik. Artinya, hal-hal baik bukan semuanya berasal dari Tuhan kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan. Di 2 Korintus 11 dan ayat 14, di situ setan itu selalu datang dengan tampilan yang baik, yaitu sebagai malaikat terang. Padahal semua yang di bawah itu, yang dibalik tampilan baik itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan setan itu, pekerjaan setannya itu
seperti yang dia lakukan di surga untuk membuat perpecahan dan perselisihan dan pembicaraan tentang hal-hal negatif di antara umat Tuhan. Dan itu semua tujuannya itu untuk menyingkirkan fondasi kebenaran yang ada dari zaman dahulu yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Jadi dan dia itu mau menipu umat Tuhan, dan sebelum dia menipu anggota, dia itu menipu pemimpin-pemimpin dulu, sehingga kalau dia menipu anggota bisa langsung tumbang karena pemimpin-pemimpinnya udah ditipu.